Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zuefa Koirunisa. Di kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di mata kuliah Komunikasi Massa dengan topik bahan diskusi adalah film sebagai komunikasi massa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya seperti apa sih karakteristik atau ciri-ciri dari film itu sendiri. Nah, kita melihat karakteristik dari film berdasarkan aspek media terlebih dahulu. Nah, film sebagai sebuah karakteristik aspek media itu memiliki sebuah sifat yang yaitu terkait audiovisual, karena kita ketahui bahwa film ini adalah penggabungan dari suara dan gambar, sehingga unsur-unsur dari audio visual akan sangat banyak kita temui di dalam ranah film sebagai kegiatan komunikasi massa itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya terkait konten dari film itu sendiri, biasanya dia akan memberikan berbagai pengalaman kepada audiennya atau subjek yang memang dituju dari penayangan untuk film-film kepada masyarakat luas. Nah, ada juga terkait film ini memiliki daya tarik yang cukup tinggi juga, antusiasme masyarakat, bukan hanya masyarakat anak-anak muda, tapi masyarakat kalangan orang tua pun juga tertarik dengan media film ini sendiri. Nah, lalu biasanya tema-tema film ini terbanyak kita temui atau dominan kita temui itu adalah film-film dengan fiksi naratif atau hal-hal yang memang sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, lalu terkait juga genre itu juga menjadi pertimbangan untuk aspek media perfilman itu sendiri. Kita harus tahu genre-genre film yang memang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Nah, lalu karakteristik film berdasarkan aspek institusi itu juga bisa dikaji berdasarkan bagaimana sensor ataupun batasan-batasan hukum maupun aturan-aturan pada saat proses pembuatan film itu pun juga perlu diperhatikan. Kita harus tahu bagian-bagian mana saja yang memang layak untuk ditayangkan kepada masyarakat luas, dan tayangan-tayangan seperti apa saja yang tidak pantas atau perlu disensor maupun dibatasi untuk penayangan di dalam sebuah film tersebut. Nah, ada berbagai organisasi film-film juga yang masuk ke dalam aspek institusi ini. Ada lembaga-lembaga film yang memang banyak ditemui di sekitar-sekitaran kita pun, dia juga masuk ke dalam aspek ini. Lalu dalam proses produksi pun juga untuk proses pembuatan film sendiri membutuhkan pembiayaan atau anggaran-anggaran yang memang cukup banyak, karena dalam hal ini kita tidak hanya bermain di suara saja, tapi audio pun kita juga memasukkan ke dalam unsur-unsur dalam proses pembuatan film ini sendiri. Nah, lalu terkait trivia atau kebijakan beberapa negara tentang perfilman, di Cina sendiri negaranya memang sudah membatasi untuk film-film yang biasanya mengandung konten-konten tertentu terkait film-film yang memang pantas atau layak ditayangkan di negara-negara Cina itu sendiri. Nah, biasanya konten-konten yang ada di negara Cina itu akan lebih banyak ditemui terkait unsur-unsur fantasi, lalu perjalanan waktu, atau film-film tentang mitos maupun reinkarnasi. Itu banyak ditemui di film-film di negara negara Cina, maaf. Lalu di Cina sendiri juga mulai memperkenalkan film-film lokal yang ada di negaranya. Jadi bukan hanya film-film yang bersifat fiksi, tapi film-film yang mengangkat lokal atau lokasi-lokasi yang memang ada di negara Cina pun juga banyak dilirik oleh produsen film tersebut. Nah, lalu di Vietnam, di Nigeria, itu negaranya memang melarang untuk peredaran film-film yang internasional. Jadi dia akan lebih banyak menekankan bahwa
film-film yang diangkat adalah lebih ke masyarakat-masyarakat yang ada di negara-negara tersebut dibandingkan dengan film-film yang ada di internasional. Nah, lalu bagaimana taksonomi penonton film di negara Indonesia itu sendiri? Jadi pada tahun 1940 pendidikan untuk memperkenalkan perfilman ini di Indonesia itu mulai dilakukan. Jadi penonton itu biasanya mengikuti dengan film-film yang ada di luar, karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki sebuah lembaga pembuatan film itu sendiri, sehingga negara Indonesia pada saat itu masih mengekspor atau mengambil film-film dari negara-negara luar. Lalu pada tahun 1942 sampai 1945 itu adalah masa-masa penjajahan. Biasanya penonton-penonton ini merupakan orang-orang yang memang sedang menjajah di negara-negara kita. Biasanya penonton itu sebagai objek dari propaganda negara Jepang. Jadi masih ada pengaruhnya juga pada tahun-tahun itu. Lalu pada tahun 1950 itu masyarakat mulai disuguhkan dengan film-film yang berbau politik-politik, di mana pada saat itu memang politik Indonesia sedang mulai ibaratnya mulai dikenal oleh masyarakat luas. Bagaimana upaya untuk Indonesia mendapatkan sebuah kemerdekaan itu mulai dijadikan sebagai bahan untuk memperkenalkan kegiatan politik atau bagaimana pemerintahan yang memang berkembang pada saat-saat itu. Nah, lalu pada tahun 1998 hingga sekarang penonton itu sudah mulai teredukasi. Dia tidak hanya terfokus pada film-film yang bersifat politik atau maupun sejarah-sejarah, tapi perkembangan film di Indonesia pun sudah mulai berkembang seiring dengan munculnya beberapa festival-festival film, baik itu festival film lokal maupun film nasional yang mulai banyak diikuti oleh sutradara-sutradara maupun pembuat-pembuat naskah di dalam film-film yang ditayangkan. Nah, pada tahun 1998 genre-genre film juga mulai banyak muncul. Biasanya ada film-film horor, ada film-film biografis, itu mulai muncul di dalam perfilman Indonesia. Nah, selain itu pengenalan bioskop juga mulai ditemukan di negara Indonesia, di mana yang sebelumnya kita hanya menonton dengan media-media tradisional, bioskop atau media-media bioskop itu menjadi salah satu alternatif untuk menginformasikan kepada masyarakat luas terkait perfilman-perfilman yang memang ada di Indonesia yang bisa dilihat atau bisa disaksikan di bioskop-bioskop yang ada. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan perfilman dengan produk-produk film yang lainnya yang kita ketahui selama ini. Ada Marvel, ada Lucasfilm, itu merupakan film-film yang ibaratnya diproduserin atau memiliki sebuah lembaga di mana film-film Disney ini mulai banyak dikenal. Nah, lalu kita masuk ke dalam proses pembuatan film itu sendiri. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait musik. Ada tahapan-tahapannya juga, begitu juga dengan film. Nah, film itu juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan produksi. Jadi bagaimana produsen film ini bisa menyusun ide-ide atau karangan-karangan dari sang penulis untuk menceritakan dari isi-isi naskah maupun isi-isi cerita yang memang ditujukan untuk dijadikan sebagai jalan cerita di dalam sebuah film-film yang akan ditayangkan. Nah, lalu selain tahap produksi, kita juga harus tahu dalam hal ini komponen-komponen di dalam proses pembuatan film, ada produser, ada sutradara, ada pemain dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam tahapan-tahapan dari proses produksi itu sendiri. Nah, lalu ada tahap distribusi juga, karena tadi sudah melakukan kegiatan produksi atau proses pembuatan dari film itu sendiri.
setelah film itu jadi, kita melakukan yang namanya kegiatan distribusi atau tahapan distribusi, di mana ada 6 distributor film di dunia yang lumayan terkenal, yaitu ada 20th Century Fox, lalu ada Universal Picture, ada Columbia, ada Disney dan sebagainya. Itu adalah 6 distributor film yang cukup terkenal di dunia dan biasanya memiliki sebuah tugas untuk mempromosikan atau memasarkan dari film-film yang memang sudah jadi kepada masyarakat luas. Nah, di dalam suatu tahapan distribusi itu sendiri, kita juga perlu memasarkan film itu melalui berbagai media yang lain. Bisa dengan title testing, lalu dengan preview, dengan road cut, lalu dengan publicity, lalu dengan word of mouth. Nah, atau dengan buzzer media sosial yang saat-saat ini banyak digunakan masyarakat-masyarakat untuk mengetahui dari penyebaran film-film yang sedang berkembang di sekitaran kita. Lalu setelah tahapan distribusi, ada tahapan yang namanya eksibisi, di mana pada tahapan eksibisi ini adalah upaya untuk menayangkan suatu karya-karya perfilman yang dilakukan selain melalui penayangan bioskop. Biasanya melalui penayangan di internet atau rilisan-rilisan fisik yang biasanya jalan ceritanya itu tidak full sesuai dengan cerita-cerita perfilman yang memang durasinya biasanya bisa cukup panjang. Nah, mungkin pada proses eksibisi ini memang menjadi penentu apakah film-film ini memang bisa dirasa untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan isi-isi informasi kepada masyarakat luas melalui jalan cerita yang memang sudah dirancang oleh seorang penulis naskah kepada audiennya itu sendiri. Nah, ada sebuah pendapat dari Suwarto pada tahun 2016 terkait eksibisi film atau segmen film bioskop pada tahun itu, terkait segmen-segmen yang memang bisa dibagi, yaitu dari favorit-favorit masyarakat-masyarakat. Dia memiliki kesukaan untuk film-film yang seperti apa. Apakah film-film yang memperkenalkan suatu tokoh-tokoh tertentu atau menceritakan terkait sejarah, itu bisa dikelompokkan berdasarkan segmentasi untuk penentuan audien di dalam suatu film-film tersebut. Nah, biasanya untuk eksibisi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang menonton melalui bioskop, dia akan mendapatkan berbagai sensasi. Sensasi yang mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang yang menonton melalui bioskop itu biasanya adalah audien bisa melihat bagaimana efek-efek visual yang memang ditayangkan di dalam perfilman yang sedang tayang di bioskop tersebut. Lalu ada efek-efek 3D mungkin yang memang banyak ditemui juga di film-film yang kita tonton di bioskop. Lalu kita mengetahui juga dari media-media promosi yang memang digunakan sebagai pendukung untuk memperkenalkan film-film ini kepada masyarakat luas. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya problem dalam proses pembuatan film itu sendiri? Ada berbagai problematika atau permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam suatu proses penayangan film ataupun proses pembuatannya. Mungkin di dalam suatu film akan terjadi suatu pembajakan atau mungkin hal-hal lainnya yang memang merugikan di dalam suatu lembaga-lembaga perfilman atau lembaga-lembaga perusahaan yang menaungi di dalam perfilman tersebut. Nah, problematika lainnya mungkin film-filmnya ini biasanya memiliki ibaratnya naik turun dari arus audiennya. Mungkin pada saat ini audien menyukai film-film yang bergenre romantis. Tapi bulan depan tidak bisa dipastikan bahwa masyarakat apakah masih menyukai dengan film-film romantis atau sudah tergantikan dengan genre-genre yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan materi untuk film sebagai media komunikasi. Sekian untuk
penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.